Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih bisa bertemu kembali dengan Al-Fakir ila rahmatillah pada channel Ustadz Rum. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk golongan umat beliau mendapat syafaat. Saudara-saudaraku, jadi pada kesempatan sore hari ini karena sudah beberapa hari kita tidak mendapati para pasien yang datang ke rumah untuk diruqyah. Jadi pada saat ini kita ingin bersih-bersih, bakar-bakar, beres-beres hal-hal yang kurang bersih dan kurang baik dan agak kelihatan kotor di pekarangan rumah kita, biar tidak ada penyakit. Bukankah kebersihan itu adalah sebagian daripada yang diperintahkan oleh agama kita untuk dijaga? Sebab patah mengatakan an-nazafatu minal iman, kebersihan itu adalah sebagian daripada iman. Ini ada sedikit anugerah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pekarangan rumah. Jadi saya pergunakan untuk bikin kandang entok. Jadi maaf, tadi agak sedikit asap, jadi kelihatannya di depan kamera agak sedikit banyak kabut. Hibba fillah, ya beginilah kehidupan kita dalam keseharian. Jadi tampil apa adanya, tidak perlu kita berneko-neko. Nah, ini sampah yang mesti harus kita bakar biar pekarangan di sekitar kita ini menjadi sehat. Oke. Hidup kita tidak perlu malu dan banyak gengsi. Yang penting jalani, syukuri dan nikmati. Insyaallah kalau hidup tidak banyak terasa beban dan lain sebagainya, insyaallah hati kita akan menjadi lega. Hati kita akan menjadi plong. Ketika hati menjadi lega dan plong, maka insyaallah itu akan berefek kepada sehatnya tubuh kita. Bukankah yang kita harapkan dalam kehidupan sehari-hari itu adalah kesehatan? Sebab sehat itu sebenarnya amatlah sangat mahal. Oleh karena itu, maka kita harus senantiasa menjaga kehidupan agar bersih
dengan bersih, insya Allah kita akan hidup sehat. Ahibba fillah, terkadang kita memandang orang itu penuh dengan serba kecukupan, kendaraan yang berderet, rumah petakan yang banyak, tetapi ternyata mereka untuk mewujudkan semua itu banyak berhutang. Dan walaupun kelihatan kita mereka itu orangnya senang, penuh dengan harta, tetapi mereka memiliki beban moral atau beban mental demi untuk melunasi hutang-hutang mereka. Ya, kalau mereka sehat, tapi kalau mereka sakit, yang ada adalah kesusahan pada mereka. Jadi bagi para saudara-saudara yang pada hari ini belum Allah berikan kepada kita kekayaan yang melimpah, tetapi paling tidak kita diberikan oleh Allah luang waktu, kesehatan, ketenangan jiwa, itu merupakan sebuah kekayaan yang luar biasa. Sebab kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu, laisal ghina an kathratil ardi walakinnal ghina minan nafsi. Bukanlah yang dikatakan orang kaya itu adalah orang yang banyak memiliki harta benda, tetapi yang dikatakan orang kaya itu adalah kaya hati, bersyukur atas segala kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Ahibba fillah, marilah kita senantiasa untuk mengisi kehidupan ini dengan penuh keceriaan, dengan penuh rasa syukur, dengan aktivitas, sebab dengan seperti itu insyaallah kita akan Allah berikan kebahagiaan dalam menjalani kehidupan kita. Dan kita tidak perlu harus mengikuti pola kehidupan seperti pola kehidupan orang-orang kaya, yang mana mungkin kita tidak Allah berikan kekayaan sebagaimana Allah berikan kekayaan kepada mereka. Tetapi sebenarnya ketika engkau mampu untuk menjadikan hidupmu tenang, hidupmu lebih berarti, hidupmu dapat melaksanakan perintah-perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, berarti engkau telah Allah anugerahkan kekuatan atau kenikmatan yang luar biasa. Ahibba fillah, dan terkadang-kadang kita sebagai manusia ini terlalu banyak mengukur suatu kesuksesan itu, kita ukur dari banyaknya harta benda, padahal belum tentu orang yang banyak memiliki harta benda itu hidupnya dianugerahi penuh dengan ketenangan jiwa. Coba kita renungkan, kita bekerja, berusaha, baik itu di kantor, baik itu di sektor pertanian, di perdagangan, di birokrasi kepemerintahan, mengajar dan lain sebagainya. Itu kan pada intinya usaha untuk menghasilkan uang. Ketika kita sudah memiliki uang, kemudian kita bisa untuk mewujudkan, memberikan sesuatu, kemudian hati kita menjadi tenang,
Sebenarnya apapun yang kita usahakan, itu intinya adalah kita ingin mendapatkan suatu ketenangan. Jadi kenapa kalau kita misalnya tidak langsung berpikir untuk menanggulangi, untuk menjadikan hidup itu agar senantiasa tenang gitu. Kita memiliki sedikit harta, tapi kalau kita bisa tenang, bukankah pada intinya kita telah mendapatkan sebuah ketenangan? Ahibba fillah. Jadi jangan pernah kita terkadang merasa iri dengan kehidupan orang lain, yang mana pada akhirnya membuat batin kita tidak tenang. Sementara dalam posisi itu kita tidak dianugerahkan oleh Allah seperti mereka. Kekayaan misalnya, kemewahan, pangkat, dan lain sebagainya. Untuk saat ini engkau Allah berikan kehidupan yang sederhana, tetapi engkau Allah berikan ketenangan jiwa, walaupun harta tidak sebanyak mereka. Bukankah itu sebuah kekayaan? Ahibba fillah. Jangan sampai kita salah dalam memposisikan diri gara-gara kita ingin seperti orang-orang, mungkin hartanya atau pangkatnya atau kekayaannya atau kedudukannya, maka kita tidak mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Pada intinya di video kita kali ini, nikmati sekecil apapun anugerah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Cobalah untuk mensyukuri nikmat itu, agar nikmat itu bisa kita nikmati. Minimal kita memiliki ketenangan jiwa. Akhirnya saya Al-Fakir ila rahmatillah undur diri. Mudah-mudahan video singkat kita kali ini dapat kita ambil hikmah, dan saya selaku hamba biasa di sana sini tidak luput daripada kekhilafan dan kekurangan. Akhirnya saya tutup dengan kata billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.